Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi untuk materi kali ini yaitu tentang gelombang bunyi sub bagian efek Doppler. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui proses mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian efek Doppler dengan baik dan benar, yang kedua menjelaskan persamaan efek Doppler dengan baik dan benar, yang ketiga menjelaskan aplikasi efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, yang keempat menerapkan persamaan efek Doppler dalam penyelesaian soal dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu tentang tokoh kita. Siapa sih yang menemukan efek Doppler? Yaitu ditemukan oleh Christian Doppler yang lahir pada tanggal 29 November tahun 1803 dan wafat pada tanggal 17 Maret tahun 1853. Beliau merupakan seorang fisikawan dan matematikawan asal Austria. Doppler juga terkenal atas kontribusinya dalam menyusun prinsip tentang sebuah fenomena yang dinamakan efek Doppler. Efek Doppler dalam fisika didefinisikan sebagai peningkatan atau penurunan frekuensi pada suara, cahaya, atau gelombang lain ketika sumber dan pengamat bergerak menuju atau menjauh satu sama lain. Jadi di sini ada sumber bunyi dan ada pengamat atau si pendengar. Di dalam ilustrasi ini sumber bunyi berasal dari mobil ambulans, sedangkan pengamat yaitu berupa seorang anak yang sedang berjalan. Efek Doppler terjadi ketika pendengar atau sumber bunyi atau keduanya bergerak sehingga pendengar mengalami selisih frekuensi antara frekuensi sumber dengan frekuensi yang diterima. Gejala efek Doppler meliputi frekuensi yang diterima pengamat lebih besar atau lebih kecil. Jadi di sini contohnya mobil ambulan ini sedang berbunyi ya, membawa jenazah. Tentunya frekuensi yang didengar oleh sopir dengan si anak yang sedang berjalan di pinggir jalan tentunya berbeda. Frekuensi relatif yang diterima pendengar mengikuti persamaan sebagai berikut. Fp dibagi Fs sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs. Sehingga jika Fs kita pindah ke ruas kanan akan menjadi Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs. Di dalam kurung yang di luar ini yaitu dikali dengan Fs. Di sini yang berperan sebagai sumber bunyi yaitu mobil ambulan dan pendengar adalah si anak yang sedang berjalan. Keterangannya, Fp merupakan frekuensi pendengar, satuannya Hertz, kemudian Fs frekuensi sumber, satuannya Hertz, V merupakan kelajuan bunyi di udara, satuannya meter per sekon, Vp kelajuan pendengar, satuannya meter per sekon, dan Vs sama dengan merupakan kelajuan sumber bunyi, satuannya meter per sekon. Arti tanda plus dan minus pada persamaan yaitu di sini kita akan berbicara tentang pendengar. Pendengar terlebih dahulu. Jadi kita amati persamaan yang ada di bagian atas. Vp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber bunyi. Seperti ilustrasi bahwa si anak berjalan mendekat ke arah ambulan. Kemudian jika mendekat maka Vp-nya bernilai positif. Persamaannya akan menjadi V ditambah Vp. Kita fokus ke persamaan yang di atas tentang pendengar. Kemudian Vp bernilai negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi. Seperti di ilustrasi bahwa si anak bergerak menjauhi ambulan atau ke arah kanan. Di sini
Persamaannya akan menjadi V dikurang VP. Kita fokus ke persamaan yang di bagian atas. Bagaimana dengan sumber bunyi? Arti tanda positif dan negatif berdasarkan sumber bunyi. PS bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar. Jadi kita fokus ke persamaan yang di bagian bawah atau sebagai penyebut. Di sini sumber bunyi berupa ambulan bergerak ke kanan akan menjauhi pendengar atau menjauhi si anak, maka PS-nya akan bernilai positif. Kita fokus ke persamaannya yang di bawah berubah jadi plus minus berubah menjadi V ditambah PS. Sedangkan ini keliru mengetik ya, ini VS bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pendengar. Nah, seperti ilustrasi di bawah yaitu mobil ambulan bergerak ke kanan mendekati si anak. Maka persamaan yang di bawah menjadi negatif, V dikurangi VS. Contoh soal yang pertama. Sebuah bus bergerak mendekati mobil dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan klakson dengan frekuensi 480 Hz. Sementara itu, pengendara mobil menjauhi bus dengan kecepatan 30 meter per sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon, frekuensi yang didengar pendengar di mobil sebesar. Jadi di sini ada dua kondisi, ada bus dan ada mobil. Dari bus ini membunyikan klakson sehingga bus dikatakan sebagai sumber bunyi. Kemudian dari soal dapat kita lihat PS sama dengan 20 meter per sekon. Di sini Ibu kasih tanda negatif karena sumber bunyi bis mendekati mobil sehingga bernilai negatif. FS 480 Hz, kemudian VP 30 meter per sekon. Di sini mobil menjauhi sumber bunyi maka akan bernilai negatif. V sendiri adalah cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Kemudian yang ditanya adalah FP. Kita masuk ke dalam persamaan efek Doppler. FP sama dengan V plus minus VP dibagi V plus minus VS dikali FS. Kemudian dari diketahuinya bahwa VP-nya karena menjauh makanya persamaannya akan menjadi negatif. FP sama dengan V dikurangi VP dibagi sumber bunyinya mendekat akan bernilai negatif, V dikurang VS dikali FS. Tinggal kita substitusikan, FP sama dengan 340 dikurangi 30 dibagi 340 dikurang 20 dikali dengan 480. Pengurangan di atas menghasilkan 310 dibagi pengurangan yang di bawah menghasilkan 320 dikali 480. Jadi di sini dapat kita coret nolnya. Nah, kemudian kita kalikan dulu terus dibagi bisa dibagi dulu terus dikali juga bisa. Hasil akhirnya adalah 465 Hz. Contoh soal yang kedua, sebuah ambulan bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirene dengan frekuensi 720 Hz. Tentukan frekuensi bunyi sirene yang didengar oleh orang yang berdiri di samping jalan jika mobil menjauhi orang tersebut, di mana V sama dengan 340 meter per sekon. Nah, dapat kita ilustrasi gambarnya dapat kita lihat seperti berikut, yaitu ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan, kemudian mobil ambulan sambil membunyikan sirene menjauhi orang tersebut. Pembahasannya dari soal dapat kita lihat diketahuinya PS 20 meter per sekon. Kenapa bertanda
positif karena sumber bunyi menjauhi pendengar. Kemudian Fs sama dengan 720 Hz, V-nya 340 meter per sekon, kemudian Vp bernilai 0. Kenapa 0? Karena orang yang di pinggir jalan tidak berpindah tempat, sehingga kecepatannya bernilai 0. Yang ditanya adalah Fp, kita masukkan ke persamaan efek Doppler. Nah, persamaannya Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Persamaannya akan menjadi Vp sama dengan V plus Vp karena penilaian 0, jadi kita masukkan positif atau negatif tidak berpengaruh. Dibagi V plus Vs karena sumber menjauh berarti persamaannya menjadi positif dikali Fs. Kita substitusikan 340 ditambah 0 dibagi 340 ditambah 20 dikali 720. Hasil penjumlahannya yaitu 340 dibagi 360 dikali 720. Dapat kita coret di sini antara 720 dengan 360. Contoh soal yang kedua, sebuah ambulan bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan sirene dengan frekuensi 720 Hz. Tentukan frekuensi bunyi sirene yang didengar oleh orang yang berdiri di samping jalan jika mobil menjauhi orang tersebut, di mana V sama dengan 340 meter per sekon. Nah, dapat kita ilustrasi gambarnya dapat kita lihat seperti berikut, yaitu ada seseorang yang berdiri di pinggir jalan, kemudian mobil ambulan sambil membunyikan sirene menjauhi orang tersebut. Pembahasannya dari soal dapat kita lihat diketahuinya PS 20 meter per sekon. Kenapa bertanda positif? Karena sumber bunyi menjauhi pendengar. Kemudian Fs sama dengan 720 Hz, V-nya 340 meter per sekon, kemudian Vp bernilai 0. Kenapa 0? Karena orang yang di pinggir jalan tidak berpindah tempat, sehingga kecepatannya bernilai 0. Yang ditanya adalah Fp, kita masukkan ke persamaan efek Doppler. Nah, persamaannya Fp sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs dikali Fs. Persamaannya akan menjadi Vp sama dengan V plus Vp karena penilaian 0, jadi kita masukkan positif atau negatif tidak berpengaruh. Dibagi V plus Vs karena sumber menjauh berarti persamaannya menjadi positif dikali Fs. Kita substitusikan 340 ditambah 0 dibagi 340 ditambah 20 dikali 720. Hasil penjumlahannya yaitu 340 dibagi 360 dikali 720. Dapat kita coret di sini antara 720 dengan 360 menjadi 2, sehingga tinggal kita kalikan 340 dikali 2 adalah 680 Hz. Contoh soal yang ketiga. Seorang pilot pesawat terbang bergerak mendekati bandara. Pilot mendengar sirene yang dipancarkan menara di bandara dengan frekuensi 2500 Hz. Nah, jadi ini ada pilot yang di dalam pesawat akan terbang mendekati bandara berarti akan mendarat. Kemudian besar frekuensi sumber bunyi adalah 2000 Hz. Jika cepat rambat bunyi 340 meter per sekon, maka hitunglah kecepatan pesawat. Jadi di sini dapat kita lihat yang memancarkan bunyi adalah menara yang ada di bandara. Nah, berarti pilot yang ada di dalam pesawat berperan sebagai pendengar. Dari soal dapat kita tulis diketahui Fp sama dengan 2500 Hz,
Fs 2000 Hz, V 340 meter per sekon, Ps bernilai 0. Kenapa 0? Karena menara bendera adalah tetap diam di tempat. Fp per Fs sama dengan V plus minus Vp dibagi V plus minus Vs, sehingga persamaannya akan menjadi karena pilot yang ada di pesawat mendekati sumber bunyi, maka Vp-nya akan bernilai positif, sehingga menjadi Fp per Fs sama dengan V plus Vp dibagi V plus Vs. Kita masukkan Fp-nya 2500 per 2000 sama dengan 340 ditambah Vp dibagi 340 ditambah 0 karena sumber bunyi dalam keadaan diam. Kemudian kita sederhanakan 2500 per 2000, kita coret nolnya 2, tinggal 25 per 20, kita sederhanakan sama-sama dibagi 5, akhirnya menjadi 5 per 4 sama dengan 340 ditambah Vp per 340. Kemudian kita kalikan silang, 5 dikali 340 sama dengan 4 dikali 340 ditambah Vp. Jadi 4 ini miliknya 340 ditambah Vp. Kemudian 5 kali 340 sama dengan 1700 sama dengan 4 kali 340 yaitu 1360 ditambah 4 dikali Vp yaitu 4 Vp. Kemudian 1300 pindah ruas ke kiri, yang mula-mula plus menjadi min atau menjadi kurang. 1700 dikurang 1360 sama dengan 4 Vp. Setelah kita kurangkan menjadi 340 sama dengan 4 Vp. 4 sebagai pengalih Vp di sini pindah ruas menjadi pembagi. Sehingga 340 dibagi 4 sama dengan Vp. Setelah kita bagi hasilnya adalah 85. Sehingga Vp sama dengan 85 meter per sekon. Kita lanjut yang berikutnya yaitu tentang kegunaan efek Doppler. Efek Doppler diaplikasikan pada sirene, radar, pengukuran aliran darah, komunikasi satelit, audio, pengukuran getaran, dan astronomi. Dapat kita lihat gambarnya yaitu aplikasi efek Doppler. Berikut ini beberapa contoh kegunaan efek Doppler dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, ahli meteorologi menggunakan efek Doppler untuk melacak badai. Yang kedua, dokter menggunakan efek Doppler untuk mendiagnosis masalah jantung. Yang ketiga, polisi lalu lintas menggunakan senjata radar efek Doppler untuk memeriksa kecepatan kendaraan yang melaju. Yang keempat, astronom menggunakan efek Doppler untuk melihat perubahan frekuensi dalam gelombang elektromagnetik untuk mencari informasi tentang bintang dan galaksi. Nah, yang berikutnya ini adalah tentang latihan soal. Jadi di sini ada 5 nomor soal.